Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia. Kembali lagi bersama kami di Radio Malam, suara dari kegelapan, tempat di mana kisah misteri, cerita gaib, dan suara dari dunia lain menyapa telinga Anda. Bersiaplah, karena malam ini kita akan membuka lembaran kisah yang tak biasa. Kisah yang hanya berani dibisikkan saat matahari tenggelam dan malam mulai berbisik. Tetap bersama kami, dan jangan matikan radionya, karena bisa saja ada yang ikut mendengarkan. Di belakangmu, di sebuah sudut kota Brebes yang tenang, berdiri sebuah rumah besar bergaya lama, beratapkan genteng tanah liat, dan dindingnya dilapisi cat putih yang mulai mengelupas. Di belakang rumah itu membentang luas hamparan lahan bawang merah yang konon dulunya adalah kebanggaan keluarga. Lahan itu dimiliki oleh seorang pria bernama Pak Haji Darmawan, lelaki 50 tahun yang dikenal sebagai salah satu juragan bawang paling berpengaruh di masanya. Pak Haji Darmawan bukan pria sembarangan. Dulu, saat masih muda, ia dikenal jujur, tekun, dan sangat religius. Lahan bawangnya adalah warisan dari almarhum ayahnya, yang dulunya dikenal sebagai Raja Bawang di daerah itu. Dengan didikan keras dan nilai-nilai agama yang kuat, Pak Darmawan tumbuh dengan rasa tanggung jawab tinggi terhadap keluarga dan usaha peninggalan orang tuanya. Namun, waktu berubah. Dalam 5 tahun terakhir, keberuntungannya seolah menguap. Tanaman bawang yang dulunya tumbuh subur dan panennya melimpah, kini mulai merana. Hama datang tak terduga, cuaca tak lagi bersahabat, dan tanahnya mulai keras seperti kehilangan nyawanya. Keuntungan terus merosot, dan hutang pun diam-diam mulai menggunung. Istrinya, Bu Nurul, wanita 48 tahun yang lembut di hadapan orang lain, mulai berubah di dalam rumah. Ia menjadi lebih sering mengeluh, membandingkan hidup mereka dengan tetangga, dan kadang menyindir suaminya dengan kata-kata tajam. "Mas, kenapa panen kita makin kesini makin jelek? Masih mau terus mengandalkan doa dan sabar? Lihat tetangga kita si Mas Widi itu, baru beberapa tahun sudah kaya raya. Lahan dia baru, tapi hasilnya luar biasa. Kita ini gimana?" Nama Mas Widi memang belakangan jadi buah bibir di kalangan petani Brebes. Pria 30 tahun itu dulunya cuma buruh tani, kulitnya hitam legam, dan bajunya lusuh tiap hari. Tapi entah bagaimana, dalam 2 tahun terakhir ia menjelma jadi juragan baru. Lahan miliknya makin luas, truk pengangkut bawangnya 3 biji, dan kabarnya ia akan membangun pabrik pengolahan sendiri. Orang-orang menyebutnya anak muda penuh berkah. Tapi di balik itu semua, Pak Darmawan merasa ada yang aneh. Ia sering memperhatikan dari kejauhan bagaimana Mas Widi memandang lahan orang lain. Tatapannya kadang kosong, kadang dingin. Beberapa malam, buruh Pak Darmawan mengaku melihat Widi duduk di pematang sawah, menghadap bulan, seolah berbicara sendiri. Kecurigaan mulai tumbuh di hati Pak Darmawan. Apalagi ketika banyak buruhnya mulai pindah kerja ke lahan Mas Widi. Mereka bilang, gajinya lebih tinggi, makannya lebih enak, dan panennya nggak pernah gagal. Hati Pak Darmawan mulai goyah. Ia merasa harga dirinya sebagai pewaris sah lahan bawang warisan leluhur seperti diinjak-injak. Malam demi malam ia habiskan termenung di beranda rumah, menatap gelap ladangnya yang sunyi. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan desiran angin. Sampai suatu malam, ketika hujan baru saja berhenti, dan langit gelap digantung awan berat, Bu Nurul mendekatinya diam-diam dari belakang. "Mas," katanya pelan, "kalau memang ada jalan yang bisa bikin usaha kita bangkit lagi, Mas mau nggak?" Pak Darmawan menoleh perlahan. Hatinya bimbang. Ia tahu pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Di matanya, Bu Nurul tidak lagi seperti dulu. Tatapannya dalam, suaranya tenang tapi dingin, seolah menyimpan sesuatu yang selama ini disembunyikan. "Jalan yang mana, Nur?" tanyanya nyaris berbisik. "Yang penting bukan mencuri, bukan menipu, tapi kalau bisa bikin kita kaya lagi, kenapa tidak?" Pak Darmawan terdiam. Malam itu angin berhembus lebih kencang, dan dari kejauhan terdengar lolongan anjing yang entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Ea belam tahu. Tapi langkah pertamanya menuju kegelapan telah dimulai. Seiring waktu berjalan, nama Mas Widi semakin harum di kalangan petani dan pedagang bawang Brebes. Tak hanya karena kesuksesannya yang melesat cepat, tapi juga karena kepribadiannya yang selalu tampak tenang, jarang bicara banyak, dan suka memberi sedekah kepada orang-orang kecil. Bagi banyak orang,
Dia adalah sosok muda yang menginspirasi. Tapi bagi Pak Darmawan, Mas Widi adalah duri dalam daging yang menusuk harga dirinya sebagai juragan senior. Masih segar dalam ingatan Pak Darmawan. 5 tahun lalu, Mas Widi hanyalah seorang buruh yang bekerja di lahannya. Ia dikenal rajin, tapi miskin pengalaman. Pak Darmawan sering melihatnya memikul karung bawang dengan keringat bercucuran, tidur di gudang sempit, dan makan nasi dengan lauk sambal saja. Tapi semua itu kini tinggal cerita. Sekarang Mas Widi sudah punya rumah megah di pinggir jalan utama, lengkap dengan mobil pickup dan truk pengangkut. Ia juga punya 5 orang sopir tetap dan buruh tani dari berbagai desa berebut bekerja di lahannya. Bahkan beberapa toke bawang dari luar kota mulai bermitra dengannya. Ini nggak masuk akal, gerutu Pak Darmawan pada suatu pagi sambil menyeruput kopi pahitnya. Dulu dia cuma buruhku, sekarang jadi raja baru di pasar. Bu Nurul hanya diam. Ia menatap suaminya dengan pandangan penuh penilaian, seolah berkata dalam hati, kalau dia bisa, kenapa kita tidak? Semakin hari, kegelisahan Pak Darmawan makin menjadi. Ia mulai mencurigai bahwa kesuksesan Mas Widi bukan karena kerja keras semata. Ada desas-desus yang mulai beredar pelan-pelan di pasar dan kalangan buruh. Mas Widi itu aneh, Pak. Malam-malam suka jalan sendiri ke kebun, sendirian. Kadang ketawa sendiri juga, kata Slamet, salah satu buruh lama yang masih setia pada Pak Darmawan. Ada yang pernah lihat dia ngobrol sama orang tinggi besar, hitam, tapi waktu dicek, nggak ada siapa-siapa. Tambah buruh lainnya dengan wajah ketakutan. Desas-desus itu seperti api kecil yang menjilat pelan-pelan kayu kering di hati Pak Darmawan. Ia mulai yakin bahwa keberhasilan Mas Widi bukan murni dari kerja manusia biasa. Ada kekuatan gelap di baliknya. Kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun di balik rasa curiga itu, ada juga ketakutan. Pak Darmawan tidak pernah bermain-main dengan hal gaib. Ayahnya selalu mengajarkan untuk menghindari jalan pintas. Tapi situasinya kini berbeda. Panen terus gagal, harga pupuk naik, dan hutang semakin menumpuk. Hatinya bimbang antara tetap berada di jalur lurus atau mencoba jalan lain seperti yang dilakukan Mas Widi. Jika benar begitu, puncak keresahan itu terjadi saat musim panen tiba. Lahan Pak Darmawan hanya menghasilkan 40% dari target. Banyak bawang membusuk dan sisanya kecil-kecil. Sementara itu lahan Mas Widi menghasilkan bawang merah segar, besar-besar, dan nyaris tanpa hama. Bahkan di musim kemarau panjang, tanahnya tetap lembab dan subur. Wajah Pak Darmawan merah padam saat melihat iring-iringan truk Mas Widi melintas di depan rumahnya, penuh muatan hasil panen yang harum dan mengilap. Beberapa warga desa yang berdiri di pinggir jalan bahkan bersorak, Widi makin hebat aja. Ya, kalau terus begini, bisa-bisa dia saingi Pak Haji Darmawan. Komentar itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dada Pak Darmawan. Ia diam-diam mengepalkan tangan di balik punggungnya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Pak Darmawan duduk di serambi rumah, merenung dalam diam. Langit gelap dan udara malam membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Bu Nurul datang membawa teh hangat, lalu duduk di sebelahnya tanpa bicara. Beberapa menit berlalu tanpa suara, sampai akhirnya Bu Nurul membuka suara. Mas, kalau memang Mas Widi bisa sukses dengan bantuan dari yang lain, kenapa kita nggak nyoba cari tahu? Kita nggak curang, kita cuma bertahan. Pak Darmawan menoleh, matanya memerah. Bukan karena marah, tapi karena kecewa pada diri sendiri. Ia merasa kalah. Ia merasa gagal menjaga harga diri keluarganya. Kamu tahu kemana harus mencari bantuan itu? Tanyanya dengan suara berat. Bu Nurul tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu memandangi hujan yang terus turun. Aku tahu, Mas. Dan aku sudah lama siap. Malam itu, keputusan mulai bukan lagi tentang usaha, tapi tentang harga diri. Dan harga itu sebentar lagi akan dibayar dengan sesuatu yang tak bisa dibalikkan. Hujan baru saja reda saat malam mulai larut. Udara Brebes terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis menyelimuti jalan-jalan kampung. Di dalam mobil tua butut berwarna biru tua, Pak Darmawan duduk diam dengan wajah kaku. Bu Nurul menatap ke depan dengan pandangan penuh tekad. Mereka sedang menuju tempat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, rumah seorang dukun tua di pinggir hutan. Mobil itu dikemudikan oleh Pak Sabar, sopir langganan mereka yang sudah lama, jadi orang kepercayaan keluarga. Tapi
Malam ini, tugasnya bukan sekadar mengantar melainkan menjadi jembatan menuju dunia gelap yang belum pernah disentuh oleh Pak Darmawan. Namanya Mbah Wiro, Haji, tinggal di desa Karangjati, paling ujung. Jarang orang berani ke sana malam-malam. Tapi, katanya, kalau minta tolong soal rejeki, dia bisa bantu, kata Pak Sabar pelan saat mobil melewati jalan tanah berbatu. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah rumah panggung sederhana yang berdiri di tengah-tengah pepohonan bambu. Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak di terasnya. Angin berdesir membawa aroma dupa dan tanah lembab. Suasana begitu sunyi, sampai-sampai suara daun jatuh terdengar jelas. Pak Darmawan ragu turun dari mobil, tapi tangan Bu Nurul menyentuh lengannya. "Mas, kita sudah sejauh ini, jangan mundur." Dengan langkah berat, mereka mendekati teras. Seorang lelaki tua berjubah hitam duduk bersila. Wajahnya keriput dan matanya tajam, meski sebagian tertutup kelopak. Ia seakan sudah tahu siapa yang akan datang. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya tatapan tajam yang membuat tengkuk Pak Darmawan dingin. "Kamu, Darmawan dari Brebes, juragan bawang yang ditelan tanahnya sendiri," gumam lelaki tua itu. Lirih, Pak Darmawan tertegun. Ia bahkan belum mengenalkan diri. "Mesul, kalian datang di waktu yang tepat. Gendruwo sudah menunggumu sejak panenmu yang terakhir gagal." Mereka masuk ke dalam rumah panggung itu. Bau kemenyan menyesakkan dada. Dinding dipenuhi dengan rajah, foto-foto kuno, dan lukisan makhluk besar berbulu hitam dengan mata merah menyala. Di tengah ruangan terdapat sesajen berupa kepala ayam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah. Gendruwo adalah penjaga bumi. Ia bisa memberi kekayaan, subur panenmu, buat lahanmu kembali hidup. Tapi dia haus. Dia tak mau uang, dia mau darah. "Tumbal," kata Mbah Wiro sambil menyalakan dupa baru. Pak Darmawan menelan ludah. Bu Nurul tetap diam, namun wajahnya sama sekali tidak terkejut. "Ayah, sudah sayap tumbalnya siapa?" "Tonya Pak." Darmawan, suaranya hampir tak terdengar. Mbah Wiro tersenyum, bukan senyum ramah, tapi seperti binatang yang baru mencium aroma mangsa. "Yang kamu benci, yang membuatmu kalah, yang membuat namamu tenggelam. Tumbal pertama harus dari darah yang kamu dendamkan." Dan nama itu langsung muncul dalam benak Pak Darmawan. "Mas Widi." Mbah Wiro mengeluarkan gulungan kain kafan kecil dan tongkejat. Di dalamnya terdapat rambut hitam, entah milik siapa. Ia menyerahkannya pada Bu Nurul, lalu memberikan sehelai kertas bertuliskan mantra berbahasa Jawa kuno. "Letakkan boneka ini di ladangmu saat malam Jumat Kliwon. Bekodip dan baca mantra ini 7 kali. Maka dalam waktu 7 hari, tumbalmu akan diambil." Pak Darmawan masih diam. Hatinya campur aduk, takut, bingung, tapi juga penasaran. Apakah ini banner-banner akan berhasil? Apa benar dengan tumbal ia bisa kembali jadi juragan besar seperti dulu? Bu Nurul menggenggam tangan suaminya erat. "Mas, hidup kita sudah sampai ujung. Ini satu-satunya jalan." Dalam perjalanan pulang, suasana hening. Hanya suara mesin mobil dan rintik hujan sisa yang menemani. Di dalam dada Pak Darmawan, sebuah keputusan besar sudah diambil. Ia tahu ini bukan jalan orang beriman, tapi ia juga tahu dunia nyata tak selalu memihak pada yang lurus. Malam itu, saat mereka tiba kembali di rumah, Pak Darmawan berdiri lama di depan ladangnya yang gelap. Angin dingin meniup rambutnya, dan dari kejauhan terdengar suara tawa atau tangisan. Entahlah, tapi satu hal pasti, Gendruwo sudah menanti. Langit malam itu mendung. Angin berhembus pelan, seolah membawa bisikan dari alam gaib. Di tengah hamparan ladang bawang yang gelap, Pak Darmawan berdiri diam, hanya ditemani cahaya redup dari lampu senter tua. Di tangannya tergenggam sebuah boneka, jerami berbalut kain kafan dan selembar kertas lusuh bertuliskan mantra. Bu Nurul berdiri tak jauh darinya, membawa dupa yang menyala dan mengeluarkan aroma tajam menusuk hidung. Malam itu, malam Jumat Kliwon, dengan tangan gemetar, Pak menanam boneka jerami di tengah ladang, tepat di bawah pohon turi tua yang tumbuh di pinggir batas lahan. Sambil membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno, ia menutup matanya erat-erat. Suaranya lirih, tapi tegas, seolah ia sudah menyerahkan sepenuhnya pada sesuatu yang tak terlihat. "Ya Gendruwo sing ngasta jagat, jupuk tumbal iki, Kang dadi penghalang rejekiku, Kang nyolong tuah warisanku,
Jupuk, 3 kali mantra itu diulang. Lalu dupa ditancapkan di atas gundukan tanah tempat boneka dikubur. Bau dupa bercampur dengan tanah basah, menciptakan aroma yang membuat kepala pening. Angin bertiup kencang, dan tiba-tiba terdengar seperti suara langkah berat dari semak-semak. Tapi saat Pak Darmawan menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan pekat dan suara jangkrik yang kembali menyelimuti malam. Malam itu mereka pulang tanpa berkata-kata. Tidak ada perasaan lega. Justru dada Pak Darmawan sesak, seperti membawa beban berat. Namun dalam hatinya, ia berharap semoga ritual itu benar-benar bekerja. Semoga dendamnya terbalas. Semoga hidupnya kembali berjaya. 2 hari berlalu, 3 hari, tak ada yang terjadi. Pak Darmawan mulai ragu. Ia bahkan sempat berpikir untuk membatalkan semua ini. Tapi malam keempat, berita itu datang seperti petir di siang bolong. Mas Widi ditemukan tewas. Kabar itu tersebar cepat di pasar, dan ladang truk milik Mas Widi terguling di jalan tanjakan menuju gudang penyimpanan. Tapi bukan kecelakaan biasa. Tubuh Mas Widi ditemukan dalam kondisi mengerikan, lehernya terpelintir seperti dipatahkan oleh kekuatan besar, dan matanya melotot seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Yang paling menggemparkan, sopir dan kenek truk yang selamat bersumpah bahwa mereka melihat sosok tinggi besar berbulu hitam muncul dari pinggir jalan sebelum truk oleng. Tinggi, Pak, gede banget, matanya merah, bukan manusia. Astagfirullah, kata sang kenek dengan suara gemetar di pos polisi. Polisi tak bisa menjelaskan secara logis. Tidak ada jejak rem. Tidak ada tanda truk kehilangan kendali teknis. Semua tampak seperti dipaksa terguling. Pak Darmawan pura-pura terkejut saat kabar itu sampai di telinganya. Ia bahkan ikut melayat ke rumah duka dan memberikan sumbangan. Tapi di balik sorot matanya, ada kepuasan yang tak bisa disembunyikan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa menang. Dan benar saja, seminggu setelah kematian Mas Widi, panen ladangnya meledak. Tanah yang sebelumnya keras kini menjadi gembur. Bawang tumbuh subur dan besar-besar, tak tersentuh hama. Buruh tani berdatangan kembali, dan para tengkulak dari luar kota berebut membeli hasilnya dengan harga tinggi. Bahkan, truk pengangkut dari daerah Pekalongan dan Cirebon mulai antri di depan gudangnya. Nama Pak Darmawan kembali disebut-sebut sebagai juragan bawang nomor 1 di Brebes. Semua seperti kembali seperti dulu, bahkan lebih baik. Namun, saat malam tiba, keheningan tak lagi ramah. Sejak ritual itu, tiap malam suara aneh sering terdengar dari belakang rumah. Langkeber, seperti binatang besar mondar-mondir di dekat gudang. Anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti. Kadang ada suara seperti tawa rendah dan berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Nurul, yang awalnya paling tegas mendorong pesugihan itu, kini mulai merasakan gangguan. Saat tengah malam ia ke dapur, bayangan hitam sering melintas di ujung matanya. Cermin kamar memantulkan sosok tinggi dengan mata merah di belakangnya. Meski saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun yang paling mengganggu, Bu Nurul mulai mendengar suara Mas Widi. Bu Nurul, aku belum selesai, kalian belum cukup bayar. Awalnya hanya dalam mimpi, tapi semakin lama, suara itu terdengar bahkan saat ia sedang terjaga. Bisikan halus, tapi terus-menerus, mengganggu pikirannya. Membuatnya sulit tidur, membuatnya mulai bicara sendiri. Pak Darmawan hanya menyuruh istrinya banyak berzikir, tapi dalam hati, ia juga merasa was-was. Ia tahu, ini baru permulaan. Gendruwo sudah mencicipi darah pertamanya, dan seperti kata Mbah Wiro, jika tumbal berhenti, maka pemilik pesugihan sendirilah yang akan dimangsa. Tapi untuk saat ini, Pak Darmawan masih merasa kuat. Ia belum takut, karena uang kembali mengalir, karena tanahnya kembali hidup, karena ia percaya ia masih bisa mengendalikan semuanya. Yang tidak ia tahu, pesugihan bukanlah utang yang bisa dibayar cicil, tapi kontrak darah yang sewaktu-waktu akan menagih nyawa. Kematian Mas Widi membawa perubahan besar dalam hidup Pak Darmawan dan Bu Nurul. Setelah bertahan-tahan dihimpit kerugian, kini mereka kembali berdiri di puncak kejayaan. Panen bawang melimpah, harga pasar tinggi, dan pembeli datang dari berbagai daerah. Tak butuh waktu lama, rumah tua mereka direnovasi total.
Genteng yang dulunya bocor kini diganti dengan atap baru berlapis baja ringan. Cat putih mengilap menghiasi dinding, dan kaca jendela besar dipasang menghadap ladang tempat yang dulu terasa kelam. Kini bersinar seperti ladang emas. Pak Darmawan membeli mobil baru, Toyota Fortuner, warna hitam, yang diparkir megah di garasi. Di dalam rumah, kulkas 2 pintu, sofa empuk, dan televisi layar datar 65 inci mempercantik ruang tamu. Tak lupa, sebuah musola kecil dibangun di sisi rumah. Untuk menenangkan batin, katanya, warga desa pun mulai kembali menghormatinya. Para buruh tani berjejer setiap pagi meminta pekerjaan, dan suara tawa kembali terdengar di warung kopi dekat ladangnya. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya, hanya suara-suara kecil, seperti bisikan lembut. Di sudut rumah, saat malam tiba, Bu Nurul sering terbangun jam 2 atau 3 pagi, karena mendengar namanya dipanggil dari dapur. Suara yang tidak ia kenal, suara laki-laki, berat, bergaung, dan penuh amarah. Nurul, tumbal belum cukup. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin sering, bahkan saat siang bolong. Kadang terdengar dari sumur, kadang dari belakang lemari, dan kadang dari dalam cermin. Pak Darmawan juga mulai merasakan keanehan. Setiap malam, lampu gudang sering mati sendiri, meski instalasinya baru. Suara benda jatuh, pintu berderit, dan langkah berat mondar-mondir, seperti ada yang menjaga. Pernah suatu malam, ia mengintip dari jendela, dan melihat bayangan tinggi besar, berdiri diam di tengah ladang. Tubuhnya hitam legam, dan matanya menyala merah menyala seperti bara. Tapi saat ia membuka pintu dan berlari keluar, sosok itu hilang. Bu Nurul mulai sering melamun. Ia jarang bicara, dan matanya sering kosong menatap langit-langit. Kadang ia tertawa pelan, tanpa sebab, lalu menangis tiba-tiba. Pak Darmawan mulai cemas, tapi juga enggan mengaku bahwa ini semua adalah dampak dari pesuj. Ia lebih suka menyalahkan tekanan kerja atau usia. Namun, malam Jumat berikutnya, semuanya memuncak. Sekitar pukul 1 dini hari, Bu Nurul berteriak histeris di dalam kamar. Pak Darmawan yang sedang tidur di ruang tamu langsung berlari masuk. Ia menemukan istrinya berdiri di atas ranjang, menggigil, dan menunjuk ke arah pojok kamar. "Di sana, Mas. Dia di sana, Widi." Mas Widi berdiri di sana, matanya merah. Dia marah, tapi tak ada siapa-siapa, hanya dinding putih dan lemari pakaian. Pak Darmawan memeluk istrinya yang menangis seperti anak kecil. Tubuhnya dingin seperti es dan keringatnya membasahi baju tidur. Keesokan paginya, Pak Darmawan memutuskan memanggil Ustaz kampung. Ustadz Hasan datang membawa air doa dan bacaan Al-Quran. Tapi begitu masuk ke kamar Bu Nurul, wajah Ustadz itu langsung berubah. Yang tidak beres di rumah ini, Pak Haji," katanya pelan. "Ada makhluk besar yang menunggu. Ia bukan jin biasa, dan ia haus." Ustadz Hasan meminta agar rumah itu dibersihkan secara rutin dengan bacaan zikir dan ruqyah. Tapi dalam hati, Pak Darmawan tahu, makhluk itu bukan sekadar penunggu, ia adalah pengikat perjanjian. Genderuwo yang telah diberi tumbal, dan kini mulai lapar kembali. Namun meski malam makin mencekam, siang hari tetap menyenangkan. Uang masuk setiap hari. Ladang makin subur. Pako, satu perusahaan ekspor dari Jakarta, tertarik bekerja sama dengan usaha bawangnya. Pak Darmawan tertawa puas saat duduk di teras rumah sambil menghitung setumpuk amplop berisi uang. Tapi tawa itu tidak sepenuhnya jujur di balik senyum. Lebarnya ada mata yang terus mengintip dari balik jendela. Bayangan hitam, diam, menunggu. Dan malam berikutnya, Bu Nurul kembali mendengar suara itu. Kali ini lebih dekat, tepat di samping telinganya. Nurul, satu tumbal lagi. Ketika pagi datang, Pak Darmawan duduk di serambi rumah, memandangi ladangnya yang hijau dan subur. Tapi di matanya ada kekosongan. Ia tahu, perjanjian ini belum selesai. Tumbal pertama memang berhasil, tapi itu baru permulaan. Dan kini, ia dan istrinya mulai berpikir, siapa tumbal selanjutnya? Pagi itu langit berebes mendung. Awan menggantung berat seolah tahu ada keputusan gelap yang sedang dirancang di sebuah rumah besar di pinggir ladang bawang. Di dalam rumah itu, Pak Darmawan duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya lesu meski
Depannya tersusun amplop berisi uang dan proposal kerjasama dari kota. Di sisi lain, Bu Nurul duduk diam, menatap kosong ke lantai dengan rambut yang mulai kusut dan mata sayu seperti kurang tidur berminggu-minggu. Suasana rumah itu tak lagi seperti dulu, tidak ada lagi gelak tawa, tidak ada nyanyian dari radio dapur. Yang terdengar hanyalah suara angin dan sesekali suara langkah berat di malam hari. Langkah yang mereka tahu bukan berasal dari manusia. Setelah kematian Mas Widi, panen memang kembali subur, uang mengalir deras, dan semua seperti kembali berjaya. Tapi keganjilan demi keganjilan semakin jelas. Suara bisikan, sosok bayangan, dan teriakan histeris dari Bu Nurul yang makin sering terjadi. Semua itu adalah peringatan. Itu akhirnya disampaikan kembali lewat mimpi. Malam itu, Pak Darmawan bermimpi. Dalam tidurnya, ia berdiri di tengah ladang bawang saat hujan turun deras. Di depannya berdiri sosok tinggi besar, hitam, bermata merah menyala. Sosok itu menunjuk ke arahnya dan bicara dengan suara berat seperti batu yang digesek. "Tumbalmu belum cukup, Darmawan. Aku lapar. Beri aku, atau aku ambil sendiri." Pak Darmawan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdetak liar. Ia menoleh ke samping, melihat Bu Nurul juga terjaga. Matanya kosong dan tanpa diduga, ia berkata, "Aku juga mimpi yang sama, Mas." Itulah malam ketika mereka tahu Gendruwo sudah tak mau menunggu. Harus ada tumbal berikutnya. Dan kali ini pilihan mereka jatuh kepada seseorang yang tak asing, Pak Harjo. Buruh tani tua yang sudah bekerja di lahan Darmawan selama lebih dari 2 dekade. Pak Harjo adalah pria setia. Ia tinggal di gubuk kecil dekat ladang, tak punya istri, anak pun entah di mana. Ia pernah bilang pada Pak Darmawan bahwa dirinya sudah menganggap ladang itu seperti anak sendiri. Bahkan ketika buruh lain pindah ke lahan Mas Widi, Pak Harjo tetap setia meski upahnya tak seberapa. Kesetiaan itulah yang kini dijadikan alasan. "Dia tidak punya siapa-siapa, Mas," kata Bu Nurul lirih. "Dan dia cukup lemah, tidak akan melawan. Kita tidak sedang membunuh, kita sedang menjaga kelangsungan hidup kita." Malam itu, dengan hati yang terbakar rasa takut dan ambisi, Pak Darmawan dan Bu Nurul kembali mendatangi Mbah Wiro. Dukun tua yang dulu mengikat mereka dengan perjanjian pesugihan. Di rumah bambu tua yang sama, Mbah Wiro sudah menunggu. Ayat Paikara Bonya. Ia hanya menyerahkan jarum emas, segenggam tanah kuburan segar, dan boneka jerami baru. Kubur di bawah tempat ia tidur. Malam Jumat Wage, taburkan tanah ini. Gendruwo akan datang dan mengambilnya. Diam-diam, Pak Darmawan menelan ludah. Kali ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena Pak Harjo lebih penting dari Mas Widi, tapi karena Pak Harjo tidak pernah jadi musuh. Justru, ia adalah saksi hidup perjuangan Darmawan dari nol. Tapi keputusan sudah dibuat. Tak ada waktu untuk ragu. Pesugihan bukan jalan yang bisa ditinggalkan begitu saja. Gendruwo tidak mengenal kata mundur. Malam Jumat Wage, hujan turun pelan. Pak Darmawan membawa boneka dan tanah kuburan itu ke gubuk kecil tempat Pak Harjo. Payah sedet dengan hati bergetar, ia menggali pelan di bawah tikar reot yang sudah lapuk. Setelah boneka ditanam dan tanah kuburan ditabur, ia meninggalkan gubuk itu tanpa menoleh sedikit pun. Keesokan harinya, desas-desus mulai tersebar di ladang. "Pak Harjo nggak kelihatan hari ini ya? Kemarin masih sempat nyiram bawang." Harinya, gubuk Pak Harjo dibuka paksa oleh beberapa buruh. Mereka menemukan tubuh Pak Harjo membeku dalam posisi meringkuk. Matanya melotot dan mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, "Tak ada luka." Tapi wajahnya menunjukkan ketakutan luar biasa. Seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang menyebutnya meninggal biasa karena usia. Tapi ada beberapa yang tidak percaya. Wajahnya kayak habis dikejar setan. Bisik salah satu buruh kepada yang lain. Pak Darmawan hanya berdiri dari kejauhan, tak ikut mengurus jenazah, tak juga menunjukkan ekspresi, hanya diam. Dan dalam hati, ia tahu ritual berhasil. Dan benar saja, 3 hari setelah kematian Pak Harjo, uang masuk semakin deras. Hasil panen 2 kali lipat. Gudang diperluas. Bahkan sebuah toko pupuk di pasar menawarkan kerjasama modal besar. Hidup kembali cerah. Tapi malamnya, Pak Darmawan terbangun karena suara aneh. Di luar Rama, ia melihat bayangan Pak Harjo berjalan melintasi ladang. Tubuhnya membungkuk,
membawa cangkul, menatap kosong ke arah rumah mereka, dan dari dalam kamar, Bu Nurul kembali menangis. Tangannya mencakar lantai, dan mulutnya menggumamkan nama-nama. Mas Widi, Pak Harjo, Darmawan. Gendruwo tidak hanya mengambil tubuh, ia menanamkan ketakutan di dalam kepala. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Darmawan sadar, Tambo tak akan pernah cukup, karena keserakahan tak pernah punya batas. Sejak kematian Pak Harjo, keadaan rumah Pak Darmawan tampak makin megah di luar, namun semakin rapuh di dalam. Tanah makin subur, uang terus mengalir, dan truk-truk pengangkut bawang berjajar setiap pagi. Tapi semua kemewahan itu tidak lagi membawa kibah. Justru yang ada hanyalah ketegangan yang menggantung seperti kabut pekat di antara dinding-dinding rumah. Bu Nurul mulai kehilangan arah. Sudah seminggu ia tidak keluar kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan mulutnya hanya komat kamit. Sepanjang hari, kadang ia tertawa pelan sambil menatap sudut ruangan. Kadang ia menangis histeris, lalu menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Pak Darmawan memanggil ustaz, tabib, bahkan psikolog dari kota, tapi tak ada yang berhasil mengembalikan Nurul seperti sedia kala. Dia bicara sendiri, Pak Haji. Katanya Pak Harjo duduk di pojok kamar tiap malam. Kadang dia juga lihat Widi berdiri di belakang pintu, kata pembantu rumah. Sambil gemetar saat memberikan teh pagi, Pak Darmawan mulai tak tenang. Ia tak bisa tidur nyenyak. Tiap malam, suara berat seperti napas binatang besar terdengar dari plafon rumah. Di ladang, buru-buru sering mendengar suara geraman aneh di antara tanaman bawang. Bahkan, anak-anak kampung tak lagi berani main layangan. Dekat ladangnya, suatu malam, ketika bulan tampak penuh tapi tertutup awan tipis, Pak Darmawan terbangun karena mendengar suara kursi jatuh dari arah dapur. Ia berjalan pelan dengan senter kecil. Dapur gelap, tapi pintu ke gudang belakang terbuka sedikit. Seperti didorong dari luar, dengan jantung berdebar. Ia mendekat. Saat membuka pintu, angin dingin menyambutnya, dan di kejauhan, di tengah ladang, tampak sosok hitam besar berdiri menghadap rumah. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri, menatap. Matanya merah menyala di tengah malam gelap. Pak Darmawan mundur perlahan, menutup pintu, dan menguncinya rapat-rapat. Tapi, suara itu, suara berat, penuh dendam, mulai terdengar dari dalam dadanya. Tuan yang sesungguhnya adalah tumbal terakhir. Keesokan paginya, Pak Darmawan pergi sendiri ke rumah Mbah Wiro, sang dukun tua yang dulu memberinya jalan menuju pesugihan. Rumah itu tampak lebih rusak dari sebelumnya. Atapnya bocor, dindingnya ditumbuhi lumut, dan halaman dipenuhi rumput liar tinggi. Namun yang membuatnya lebih ngeri, Mbah Wiro ditemukan tak bernyawa di dalam rumah. Duduk kaku dengan mata terbuka, wajah membiru seperti dicekik. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Tapi orang-orang kampung percaya ia dimangsa oleh makhluk yang dulu ia kendalikan sendiri. Pak Darmawan terduduk lemas. Satu-satunya orang yang paham dunia gaib itu kini sudah pergi, dan ia kini sendiri menghadapi perjanjian yang mulai mengikat lehernya sendiri. Malamnya, rumah menjadi semakin dingin, seperti tidak ada kehidupan. Semua lampu berkedip, lantai retak-retak, dan saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Gendruwo itu masuk. Ia tidak menghancurkan pintu. Ia tidak menerobos jendela. Ia hanya muncul dari Beanggen, dari sudut gelap yang selama ini diabaikan. Tubuhnya besar, hitam berbulu, mata merah seperti bara, dan napasnya membuat kaca kamar berembun. Bu Nurul menjerit dan memeluk suaminya yang berdiri gemetar. Tapi makhluk itu tidak menyentuh mereka. Ia hanya berbisik. Suaranya dalam dan menggema. Tumbal sudah 2, tapi tamakmu lebih dari itu. Pak Darmawan berusaha bicara, tapi lidahnya keluh. Aku tidak janji kamu selamat, Darmawan. Aku hanya janji kamu kaya, dan kamu sudah terima bagianmu. Lalu makhluk itu menghilang, meninggalkan aroma tanah, basah dan bulu-bulu halus hitam yang tertinggal di lantai. Sejak malam itu, kehidupan Pak Darmawan berubah drastis. Bu Nurul benar-benar hilang akalnya. Ia bicara sendiri, tertawa sambil menyanyikan lagu anak-anak, dan kadang menggambar simbol aneh di tembok rumah dengan lipstik. Pak Darmawan tak lagi bisa tidur. Tiap malam ia melihat bayangan orang-orang yang telah ia korbankan. Mas Widi dan Pak Harjo berdiri diam di pinggir ranjang. Mata mereka kosong, tapi penuh tuduhan.
Uang masih mengalir, panen masih melimpah, tapi hidupnya terasa kosong. Dan bisikan itu kini tak lagi datang dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Tuan terakhir adalah hari-hari berlalu dengan kabut tebal yang menggantung di ladang dan di hati Pak Darmawan. Meski truk-truk pengangkut bawang terus keluar masuk gudangnya, meski uang terus memenuhi brankas dan rekening banknya, tak ada satupun yang bisa menebus ketenangan yang telah lenyap dari hidupnya. Di dalam rumah megah yang dahulu dibangun dari darah dan keringat, kini hanya tersisa sunyi yang mencekam. Bu Nurul, istrinya, sudah tak lagi mengenali siapapun. Ia berjalan tanpa arah di halaman, kadang memeluk batang pohon seolah itu anaknya, kadang duduk diam di tengah dapur sambil menatap api kompor dengan senyum kosong. Tetangga mulai bergunjing, pembantu satu persatu mengundurkan diri, dan buruh tani hanya bicara jika ditanya. Rumah Pak Darmawan dulu simbol kejayaan, kini menjadi semacam rumah hantu yang dihindari semua orang. Pak Darmawan menyendiri. Ia duduk berjam-jam di kursi rotan di teras belakang, memandangi ladangnya yang hijau dan subur. Tapi tak ada rasa bangga, tak ada rasa syukur. Yang ada hanya ketakutan-ketakutan yang mengendap di balik napas, di balik tiap detak jantung yang terasa makin berat. Malam-malam makin panjang. Ia tak bisa tidur. Bayangan Mas Widi dan Pak Harjo terus datang, berdiri di sudut kamar, di balik tirai, atau muncul dalam cermin saat ia mencuci muka. Terkadang, ia mendengar suara Mbah Wiro dari dalam lemari. Perjanjianmu belum selesai, Darmawan. Kau adalah tumbal terakhir. Suatu malam, hujan deras mengguyur ladang. Petir menyambar langit dan angin membuat pohon-pohon melengkung seperti tunduk pada sesuatu yang lebih besar. Di tengah malam itu, Pak Darmawan duduk di ruang tengah, hanya ditemani lampu temaram dan suara gemuruh dari luar. Tiba-tiba, seluruh lampu padam. Rumah menjadi gelap gulita, lalu dari arah belakang terdengar suara pintu terbuka perlahan, berderit panjang. Suara langkah berat dan gemeretak kayu mulai terdengar mendekat. Langkah itu bukan langkah manusia, terlalu berat, terlalu dalam, seperti telapak kaki raksasa berbulu menginjak lantai basah. Pak Darmawan berdiri, tubuhnya menggigil. Ia tahu, saat itu telah tiba. Dari balik kegelapan, sosok genderuwo muncul. Tinggi, hitam, matanya merah membara seperti bara api. Nafasnya berat, memenuhi ruangan dengan aroma amis dan tanah kuburan. Dan kali ini, makhluk itu tidak bicara. Ia hanya menatap dengan sorot mata penuh tuntutan. Aku sudah beri panen, sudah beri kekayaan, tapi kau hanya beri 2 tumbal. Kau gantinya. Pak Darmawan berusaha lari, tapi tubuhnya seolah terkunci. Kakinya lumpuh, tangannya gemetar, dan mulutnya tak bisa bersuara. Sosok genderuwo itu mendekat perlahan. Bayangannya menelan seluruh ruangan. Dan ketika ia menjulurkan tangan besar berbulu itu, lantai rumah berguncang hebat, kaca pecah, dan suara jeritan Bu Nurul terdengar dari kamar belakang. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Pak Darmawan berantakan, barang-barang hancur, jendela pecah, kursi terbalik. Di tengah ruang keluarga, tubuh Pak Darmawan tergeletak tak bernyawa dengan mata melotot dan wajah yang membiru seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Tak ada luka fisik, tapi tubuhnya terkunci dalam posisi meringkuk, seperti seseorang yang berusaha melindungi dirinya dari makhluk mengerikan. Bu Nurul ditemukan duduk di pojok dapur, memeluk boneka jerami, dan menyanyikan lagu Nina Bobo. Ia tidak menangis, tak pagi, hanya tertawa pelan, seolah dunia ini sudah tak lagi nyata baginya. Orang-orang berkata, Pak Darmawan kena serangan jantung, tapi bisik-bisik yang menyebar di desa menyebutkan hal lain. Itu balasan pesugihan. Katanya, dia tumbalkan 2 orang, dan yang ketiga diminta si genderuwo. Dulu juragan, sekarang mayat. Kaya tapi nggak bahagia. Ladang bawang milik Darmawan kini terlantar. Tanahnya mulai mengering, dan tanaman yang dulu subur kini mulai layu. Tak ada yang berani mengelolanya. Setiap malam, orang-orang kampung sering melihat bayangan hitam berkeliaran di antara bedengan. Kadang terdengar tawa berat dari arah gubuk penyimpanan. Dan di rumah besar yang kini kosong, Bu Nurul masih tinggal di sana, duduk di jendela, berbicara dengan bayangan, tertawa pada kursi kosong, dan sesekali memanggil nama suaminya yang tak akan pernah kembali.
Pesugihan memberi segalanya, tapi menagih dengan harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Rumah besar di pinggir ladang itu kini hanyalah beang-beang kejayaan masa lalu. Dulu tempat itu dipenuhi suara buruh, lalu lalang truk, dan derai tawa kemenangan dari keluarga Pak Darmawan. Tapi setelah malam itu malam, ketika genderuwo menjemput, tuannya rumah itu berubah menjadi rumah kematian yang perlahan dilupakan. Bu Nurul masih tinggal di sana. Ia tak pernah benar-benar pergi. Walau banyak yang menyarankan ia dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi keluarga jauh tak mau bertanggung jawab, dan warga desa lebih memilih menjaga jarak. Setiap pagi, Bu Nurul akan membuka jendela, duduk di bangku rotan tua, sambil menyisir rambutnya yang mulai memutih. Tapi sisiran itu bukan untuk merapikan rambut, ia melakukannya sambil bicara. Entah pada siapa. Panennya bagus tahun ini ya? Pak Harjo udah nyiram belum? Mas Widi katanya mau datang, bawa bakso. Ia tertawa pelan, lalu diam sejenak sebelum tiba-tiba memeluk udara kosong. Kadang menangis tanpa alasan, lalu duduk termenung di depan pintu kamar Pak Darmawan yang kini dibiarkan terbuka sepanjang waktu. Warga desa menyebutnya Butnirul Al-Hila, tapi mereka tahu kegilaannya bukan sekadar gangguan jiwa. Aidas yang tinggal bersamanya. Banyak warga mengaku mendengar suara langkah berat di malam hari. Kadang terdengar suara kursi diseret atau lemari terbanting sendiri. Beberapa anak kecil pernah melihat sosok tinggi besar berdiri di belakang jendela kamar atas. Padahal rumah itu hanya dihuni Bu Nurul seorang diri. Ladang bawang di sekitarnya pun tak lagi subur. Setelah Pak Darmawan meninggal, tanah itu seperti kehilangan nyawanya. Tanaman yang tumbuh menjadi kecil dan cepat membusuk. Air irigasi menghitam dan mengeluarkan bau amis. Para petani yang mencoba menyewa lahan itu selalu gagal, entah panen hancur atau mendadak mengalami kecelakaan aneh. Suatu ketika, seorang pengusaha dari kota mencoba membeli ladang dan rumah peninggalan Pak Darmawan. Ia berniat mengubahnya menjadi penginapan bergaya pedesaan. Tapi saat proses pembelian hampir rampung, istri si pengusaha mengalami kesurupan saat survei lokasi. Ia berteriak-teriak menyebut nama Darmawan, Nurul, dan berulang kali berkata, "Jangan, aku gak mau, tumbal, aku bukan pilihan yang tepat." Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyentuh tanah itu. Bu Nurul semakin memburuk. Suatu malam, warga melihatnya berjalan telanjang kaki di tengah ladang, membawa boneka jerami dan menyanyikan lagu anak-anak. Ia mengubur boneka itu di tengah-tengah, berdengan, lalu tertawa seperti sedang bermain dengan anak kecil. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan tergeletak tak bernyawa di kamar belakang, memeluk foto Pak Darmawan. Di sekeliling tubuhnya berserakan bunga 7 rupa dan serpihan kaca dari cermin yang ia pecahkan sendiri. Mulutnya tersenyum, tapi matanya basah, seolah menangis saat hembusan napas terakhir. Kematian Bu Nurul tidak digelar besar-besaran. Hanya beberapa warga yang berani memandikannya, bahkan jenazahnya pun dimakamkan di ujung pekarangan rumah, bukan di pemakaman umum. Banyak yang khawatir, jika dikubur di tempat umum, makam itu akan mengundang sesuatu yang tak diinginkan. Dan benar saja, seminggu setelah penguburan Bu Nurul, beberapa warga yang lewat malam-malam mengaku melihat bayangan perempuan duduk bersimpuh di atas makamnya, menyisir rambut sambil menyebut nama suaminya pelan-pelan. Tahun-tahun berlalu, rumah itu perlahan dilupakan, atapnya runtuh, dindingnya ditumbuhi lumut, jendela-jendela pecah. Tapi anehnya, ladang bawangnya tidak pernah benar-benar mati. Meskipun tidak ada yang menanam, rumput bawang liar tumbuh subur, dan baunya menyengat. Tiap musim hujan tiba, beberapa warga percaya ladang itu sudah menjadi milik makhluk gaib, tempat tinggal genderuwo yang dulu dibangkitkan untuk penglarisan. Dan siapapun yang mencoba menanam di sana akan menggantikan tumbal yang belum lunas. Anak-anak kecil kini diajarkan untuk tidak bermain di dekat rumah itu. Kalau mereka nekat lewat, orang tua akan memperingatkan, "Awas, nanti ketemu juragan bawang." Dan suara itu masih terdengar hingga kini. Tiap malam Jumat Kliwon, suara berat tawa perlahan dan langkah berat yang menghantui bekas kejayaan yang dibeli dengan darah. Pesugihan memberi kekayaan, tapi menagih jiwa.